panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap dan kakak berdoa agar kita semua dalam keadaan yang sehat. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sekalipun ibadah kita dilakukan secara daring, tapi kiranya itu tidak membuat kita menjadi patah semangat. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita menyanyikan lagu, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Nah adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus mau menuntun kami, memberikan kami Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik,
sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang 10 hingga ayat yang ke-17. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya kecuali mereka. Aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tema kita hari ini adalah bersatu di dalam Tuhan. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, di mana di kota ini terjadi banyak perdagangan, yaitu semacam jual beli barang dan sejenisnya. Hal inilah yang membuat kota Korintus dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan budaya. Ada orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi, dan lain sebagainya. Di kota ini juga Paulus membentuk jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Sewaktu Paulus berada di Asia Kecil, adik-adik dapat melihatnya dalam 1 Korintus 16 ayat 19. Paulus mendengar kabar dari keluarga Chloe bahwa terjadi beberapa masalah di antara jemaat di kota Korintus ini. Untuk itulah Paulus menasehati mereka melalui surat ini. Salah satu masalah yang dihadapi jemaat Korintus adalah timbulnya perselisihan atau perpecahan di antara jemaat. Setelah Rasul Paulus pergi dari kota Korintus untuk memberitakan Injil ke kota-kota lain, datanglah Kefas atau Petrus dan juga Apolos yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan di kota ini. Kemudian adik-adik, masing-masing dari jemaat memilih pengajar yang mereka sukai dan membentuk sebuah kelompok-kelompok sesuai dengan pengajar-pengajar yang dipilihnya itu. Timbullah perpecahan. Ada yang mengatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Rasul Paulus, aku dari kelompok Petrus. Adik-adik dapat melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-12. Dan mereka mulai menyombongkan kelompok-kelompok mereka itu dan tidak menghormati kelompok yang berbeda dengan mereka. Hal ini tentu saja salah ya adik-adik. Kita semua adalah keluarga Allah, anak-anak Allah, jemaat kepunyaan Allah, di mana kita hidup saling mengasihi, hidup rukun, dan saling menghormati seperti sebuah keluarga. Bukan menonjolkan diri dengan menganggap diri kita atau kelompok kita yang lebih hebat, lebih jago, lebih baik daripada yang lain. Karena apakah Paulus, apakah Apolos, semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang masing-masing diberi Tuhan jalan atau hikmat atau anugerah dalam mengajar. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Adik-adik dapat melihatnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram,
melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-7. Oleh karena itu adik-adik, dasar persekutuan kita, dasar dalam kita beribadah adalah jelas, yaitu berpusat pada Tuhan Yesus, pada ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain, tetapi bersikap rendah hati sama seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya, turun dari sorga untuk lahir menjadi manusia sama seperti kita. Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, bahkan bangkit juga naik ke sorga untuk kita. Jadi adik-adik, di sini kita mau belajar untuk seia sekata dan jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Maksudnya ialah sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik mau hidup saling mengasihi, tidak boleh sombong. Misalnya, 1. Adik-adik yang diberi Tuhan talenta dalam bernyanyi tidak boleh merendahkan teman-temannya yang tidak pandai bernyanyi. Yang kedua, atau adik-adik yang jago dalam pelajaran, misalnya matematika atau bahasa Inggris. Adik-adik tidak boleh merendahkan atau meremehkan teman-temannya yang belum paham akan pelajaran itu. Tetapi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita memiliki sikap rendah hati, mau mengasihi teman dengan cara mengajari teman atau saudara kita atau adik kita agar dapat memahami pelajaran tersebut. Yang ketiga, misalkan ada adik-adik yang diikutkan oleh papa mamanya belajar karate atau ilmu bela diri lainnya. Hal tersebut tidak boleh membuat adik-adik menjadi anak yang suka berkelahi, baik dengan teman atau dengan saudaranya, kakak atau adiknya. Karena itu bukan sifat anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan mengasihi sesamanya. Tuhan Yesus menciptakan tangan untuk mengasihi dan menyayangi, bukan untuk memukul. Yang keempat, kita memiliki teman yang kekurangan baik dalam segi materi, fisiknya maupun penampilannya. Lalu kita bully, tidak boleh ya. Anak-anak Tuhan itu penuh kasih, tidak suka membuli. Dan terakhir, kita mau belajar untuk tidak iri hati terhadap teman atau saudara kita, karena masing-masing dari kita memiliki keunikan dan karunia masing-masing yang dianugerahkan Tuhan. Masing-masing kita memiliki bakat dan kemampuan. Sampai di sini dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yaitu kita semua adalah keluarga Allah. Anak-anak Tuhan Yesus harus hidup saling mengasihi, tidak sombong, tidak boleh memegahkan diri, tetapi memiliki sikap rendah hati sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, dapat terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak ayah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan mereka, dalam keseharian mereka, begitu juga dengan orang tua mereka, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak layan yang terlibat di balik layar ini, Tuhan memberkati mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, para pelayan firman-Mu yang ada gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintah Indonesia, pemerintah Kota Makassar, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi yang berasal daripada-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan mau sambut, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan, shalom.